Waduh, jahat sumpah pak. Dia saking tidak peduli sama development karakternya, dia ngomong nih, Anya bisa saja ketabrak sama bus dan aku tidak akan peduli lah. Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di konten kata mereka. Konten yang ternyata tidak banyak yang maki. Ya, alhamdulillah di konten Shadow Garden kemarin ternyata tidak banyak yang memaki saya. Jadi saya tertarik untuk melanjutkan konten ini. Nah, kali ini gua bakal baca review negatif dari anime Spy X Family. Berhubung Spy X Family kan ada dua part ya, part 1 sama part 2. Lebih bagus kita lihat part 1 sih, karena part 1 tuh yang paling hype. Masuk part 2 tuh nggak terlalu nge-hype nih. Oke, seperti biasa gue bakal baca palingan 4 review negatif. Baru setelah itu kita rangkum. Mari kita mulai dari review pertama ya. Gue bakal baca, setelah itu gue ambil kesimpulan nih. Kalimat pertamanya sih dia pengen ngomong kayak gini ya. Ini CMC itu serba hebat. Dia bisa ganti muka, nggak ada yang bisa ngalahin CMC. MC-nya tahu segalanya. Oleh karena itu animenya tidak berhasil menawarkan apapun yang outstanding. Bahkan artnya biasa saja. Kalau yang ini sih gue nggak tahu ya. Kayaknya gue nggak bisa setuju sih sama ini. Oke lah, kalau perkara MC bisa ganti wajah, emang benar. Tidak ada yang bisa ngalahin si MC, emang benar. Tapi apakah MC tahu segalanya? Tidak lah. MC nggak tahu kalau si Anya bisa ini kan. Sabar, MC-nya siapa nih? Oh ya, MC-nya pasti Lloyd ya yang dia maksudnya. Karena kan bisa ganti wajah. Berarti dia merefer ke Lloyd nih. MC-nya tahu segalanya, Lloyd mah nggak tahu segalanya bro. Yang tahu segalanya Frankie. Frankie pun nggak tahu tentang backstory-nya Anya sama Yor. Yang paling ini sih, dia bilang art animenya biasa aja. Justru gue suka loh yang biasa-biasa kayak gini. Kalau terlalu realistis gue malah kurang suka. Kita lanjut ke kalimat berikutnya ya. Waduh, dia ngomong nih, siapapun yang membuat ini bahkan sama sekali tidak mencoba sedikit pun untuk project ini. Di sebelah mana ya? Oh, dia jelasin nih. Sifat karakternya tidak natural, sehingga ini tidak akan membuatmu merasakan sesuatu untuk karakter yang sudah seperti dewa, kecuali untuk si gadis kecil. Anya berarti ya. Antagonisnya tidak punya Antagonisnya siapa ya? Antagonis tidak punya backstory. Bukan gak punya backstory, emang gak ada antagonis kayaknya nih anime. Kan karakter di sekitarnya semuanya aneh ataupun tumpul, atau adalah orang yang sangat jahat tanpa suatu alasan. Oh, Desmond. Desmond bisa dibilang bos terakhir ya. Cuma Desmond kan belum bikin apa-apa. Sampai cerita paling baru kan Desmond belum ngapa-ngapain. Ini poin nomor 2-nya ya. Mereka bisa membuat scene action yang lebih realistis. Gue nggak bisa, bingung gue sama si review pertama nih. Gimana ya kalau gue simpulkan ya. Intinya gini lah, dia pengen ngomong gini. Ini karakternya nih cuma OP doang dan tidak ada sesuatu yang menarik. Bahkan gambarnya pun biasa aja. Kalau bisa scene actionnya tolonglah dibuat lebih realistis. Nah itu yang dia harapkan. Sama kalau bisa kasih musuh yang punya backstory lah. Jangan cuma kroco-kroco random yang muncul setelah muncul kalah. Gue bisa memahami sih alasan kenapa dia ngomong kalau tidak ada antagonis yang berarti ya di Spy X Family. Karena memang selain Desmond siapa coba? Desmond pun gak ngapa-ngapain kan. Kalau menurut gue ya, alasan kenapa gak ada antagonis pastinya karena ini anime berat di slice of life. Lu nonton slice of life ya tidak ada antagonis. Coba anime slice of life contohnya yang ada antagonis siapa? Bocchi the Rock gitu. Bocchi the Rock tiba-tiba ada antagonisnya. Lah, Bocchi the Rock kan gak ada antagonisnya ya. Anime slice of life memang ini sih yang gue rasa miss ya mungkin. Mungkin dia menganggap kalau Spy X Family itu anime action. Sementara gue menganggap kalau Spy X Family itu anime slice of life. Wajar kalau tidak ada antagonis utama gitu ya. Dua orang pertama pipinya zero tuh. Oh iya ya. Kecoa semua ini. Ini jelas haters. Sudah haters kecoa lagi. Jelas ini mah. Oke, itu tadi review pertama ya. Dari kecoa nomor 1, sekarang kecoa nomor 2 nih. Nah, mari kita lihat reviewnya. Oke, dia pengen ngomong gini nih. Spy X Family mencoba sangat keras untuk terlihat lucu, tapi jatuhnya malah awkward. Semua karakter utamanya mempunyai identitas yang rahasia, tapi entah kenapa semua identitas itu sebenarnya tuh kelihatan jelas ngebuat Spy X Family jadi salah satu anime yang paling menjengkelkan yang pernah dia tonton. Waduh. Oke, dia pengen ngomong nih kalau cerita Spy X Family itu memusingkan karena seluruh cerita dari anime ini berpusat pada politik isu yang sangat kompleks. Tapi kita tidak pernah dapat penjelasan detail mengenai politik itu sehingga ngebuat ceritanya memusingkan. Gue sih bisa memahami ya kenapa dia ngomong kalau politiknya tuh kompleks tapi tidak pernah dapat detail yang berarti. Wajar sih karena sepanjang Spy X Family tuh cerita politiknya tuh palingan cuma gini nih. Ini ada acara perdamaian nih, ada momen perdamaian. Nah, ada orang yang mencoba untuk menghancurkan momen itu sehingga terjadi perang. Nah, disinilah perannya si Lloyd untuk mencegah orang-orang yang ingin mencoba merusak perdamaian itu. Sudah sesimpel itu aja. Cuma dikasih tahu ini ada fraksi ini. Nah, ini ada yang mencoba untuk mengganggu nih, hentikan itu.
Tapi tidak pernah dikasih tahu lebih dalam, ini fraksi ini sedang ngapain, fraksi ini sedang ngapain. Ya wajar sih, ini kan anime slice of life bang, bukan anime politik sih. Tidak perlulah terlalu dalam. Cuma gue bisa memahami alasan kenapa dia merasa seperti itu. Gue rasa sih lagi-lagi salah ekspektasi sih. Yang ini sih ekspektasinya ini anime yang berat di penjelasan tentang politik. Yang satu berharap ini anime action realistis. Animasi dan art style-nya oke. Tapi tidak bisa, waduh. Dia memuji animasi sama art style-nya, tapi bagi dia, kedua hal ini tidak sebanding dengan ceritanya sama karakternya. Secara keseluruhan dia tidak merekomendasikan anime ini, karena anime ini tidak menyajikan apapun, kecuali dia sebagai contoh bagaimana sebuah cerita tidak didevelop dengan baik. Gua sih setuju kalau identitasnya tersembunyi tapi terlihat jelas. Iya, masih bisa dimaklumi sih. Cuma kalau gua ya, alasan kenapa dibuat terlihat jelas, karena ini ada komedinya. Contohnya kayak Yor lah. Yor kan itu jelas banget pak. Ini ada yang aneh nih sama Yor nih. Kok bisa Lloyd tidak sadar kalau Yor tuh punya backstory yang aneh. Dari kekuatannya aja udah gak masuk akal kan si Yor tuh. Cuma kan udah pernah gua bahas, ternyata ada nih yang nge-backup backstory-nya Yor. Dan ternyata Lloyd itu gak bisa asal investigasi orang. Udah pernah gua bahas kok. Sebenarnya ada alasannya, memang terlihat jelas. Tapi juga ada alasannya kenapa hal yang jelas itu justru jadi tidak jelas. Lanjut. Waduh, nah, kita masuk ke review ketiga yang panjang. Waduh, ini mah jahat ini mah. Baru paragraf 1 sudah begini loh. Intinya kalimat ini pengen ngasih tahu sinopsisnya Spy X Family. Cuma bukan itu masalahnya. Di sini dia ngomong nih, ini anime sangat membosankan. Aku tidak tahu bagaimana dia bisa membuat premis yang membosankan seperti ini. Nah, kau tahu anime yang ditonton sama Anya kan? Spy Wars. Aku jamin anime itu jauh lebih menyenangkan daripada yang satu ini. Waduh ini. Waduh. Dia udah kasih disclaimer nih. Dia ngomong nih kalau dia tidak menyukai film ini. Kalau lu nggak suka anime kesukaanmu dikata-katain, mending berhenti lah. Jangan lanjut baca review ini. Ini sih gua tarik kata-kata ini kayaknya bukan haters, tapi ini emang elit nih. Wah, ini elit betul ini, Pak. Gila. Intinya kalimat panjang ini tuh dia pengen ngasih tahu nih kalau dia kasih contoh nih Amagi Brilliant Park, Nichijou, Sayonara Zetsubo Sensei, Suzumiya Haruhi, Konosuba, Kill la Kill, itu semua punya komedi yang bagus, dikonstruk dengan baik nih, kata-katanya nih. A construct and a well-timed punchline. Semua komedi dari anime-anime tadi itu berhasil di-craft dengan baik nih. Kan dalam komedi itu ada setup sama punchline ya. Nah, setupnya ini berhasil dikonstruk dengan sangat baik, sehingga ketika masuk ke punchline itu jadi membekas buat penonton. Intinya itu. Cuma masalahnya itu semua terlalu banyak kerjaan, capek ngurus semua itu. Jadi ini dia pengen, siapa tuh yang suka bilang eleganto tuh? Nah, dia pengen ngesarkas karakter si eleganto tuh. Satu paragraf ini intinya tuh pengen ngesarkas si karakter itu tuh, siapa tuh? Apa Henderson? Ya, itulah. Nah, dia pengen ngatain orang itu tuh karena yang gua tangkap ya, dia tuh menganggap kalau komedinya Spy X Family itu berada di karakter itu tuh, si eleganto tuh si. Nah, bagi dia komedi yang ditampilkan dari karakter itu ya komedi-komedi untuk anak kecil lah. Ini 7-year-old children. Tidak ada konstruknya dan segala macam yang dia jelasin di paragraf sebelumnya ya. Tapi gue ketawa sih sumpah waktu si eleganto, si karakter eleganto itu siapa lah namanya. Ya, sepertinya gue adalah salah satu anak umur 7 tahun yang ketawa sama komedi itu. Oke, lanjutlah. Terkesan cringe? Enggak sih. Dia nggak mempermasalahkan cringe-nya. Dia tuh mempermasalahkan betapa tidak effortnya komedi yang coba ditampilkan di Spy X Family. Karena Spy X Family itu mengandalkan komedi dari karakter yang tadi tuh, yang suka ngomong eleganto. Nah, bagi dia itu bukan komedi yang bagus. Kalau lu cuma mau ngandalin komedi kayak gitu, itu mah komedi yang cuma bekerja untuk anak umur 7 tahun. Uduh, jahat, betul. Nah, ini dia pengen ngomong nih, karakter utamanya di anime ini tuh sudah seperti robot yang diprogram dan sangat-sangat hambar. Bahkan karakter sampingannya tidak ada yang eksis. Waduh, ini nih yang lebih dalam lagi nih. Dia pengen ngomong nih, Spy X Family tidak punya karakter development. Pernah mendengar tentang karakter development? Ya, Spy X Family tidak punya satupun hal itu. Nah, tapi Spy X Family emangnya nggak punya karakter development ya? Lloyd itu memang karakter developmentnya pelan banget sih. Lloyd kan sampai terakhir kali gua baca, itu bisa dibilang karakter developmentnya masih belum berjalan loh. Dalam artian, dia masih bimbang nih sama keluarga palsunya. Kalau Yor, di mana ya karakter developmentnya Yor ya? Iya ya, kalau dipikir-pikir, ada nggak ya? Yor dari nggak bisa masak, masih nggak bisa masak.
Kalau A-nya, development karakternya lebih berat ke A-nya. Apa jangan-jangan MC utamanya sebenarnya A-nya ya? Waduh, dia betul-betul ngata-ngatain Spy X Family ya leh. Dia kan ngomong nih, pernah dengar tentang karakter development? Iya, Spy X Family tidak punya satupun hal itu. Karena hal itu memakan waktu, effort, dan juga perencanaan. Dan hal ini membutuhkan komitmen dari para audiensnya. Nah, dengan kata lain, dia pengen ngomong, malas nih yang bikin cerita Spy X Family. Saking malasnya, ya udah malas bikin karakter development gitu. Waduh, jahat sumpah pak. Dia saking tidak peduli sama development karakternya, dia ngomong nih, Anya bisa saja ketabrak sama bus dan aku tidak akan peduli lah. Semua yang ada di dalam anime ini terasa seperti keluar dari best-selling shonen generator machine dengan algoritma yang buruk yang tujuannya hanya untuk membuat uang sebanyaknya. Waduh, ini mah dari elitis jadi haters ini. Ya gini ya, intinya satu paragraf panjang ini pengen ngomong soal development karakter yang tidak terasa. Saking tidak terasanya, bahkan kalau Anya ketabrak mobil, dia tidak peduli karena dia tidak merasa keterikatan lah sama karakternya. Ya kenapa? Karena tadi tidak ada development karakter gitu. Paragraf ini tuh dia bisa dibilang kayak ngatain beberapa plot di dalam animenya lah. Contohnya tuh kayak Anya yang selamatkan anak kecil tenggelam, scene yang kejar-kejaran mobil, sama scene yang di awal tuh yang sapi ada banyak tuh. Cuma masalahnya hanya itu yang keingatkan dari anime ini. Karena apa? Karena tidak ada satupun yang worth it untuk dimention karena anime ini adalah antitesis dari sebuah kreativitas. Dan juga bagaimana ceritanya spy yang harusnya itu tajam dalam mengobservasi, tapi tidak sadar nih kalau ternyata istrinya adalah assassin yang terlatih. Aku paham kalau hal ini dibuat demi urusan komedi. Tapi, ini nggak bisa jadi alasan untuk sebuah plot hole. Lagi-lagi nih di mention nih tentang itu tuh. Si Lloyd yang katanya mata-mata, tapi kok nggak bisa sadar ya kalau si Yor adalah pembunuh. Padahal kan mata-mata harusnya tahu segalanya ya. Sekarang yang dia serang nih, studionya lah. Waduh, sekarang yang dia serang nih Wit Studio sama Cloverwork nih. Nah, lagi-lagi nama Kebi-chan keluar. Nama Kebi-chan tuh sempat keluar di kata mereka Bocchi the Rock. Sebagus apa sih ya Kebi-chan? Sailor, yang Sailor tuh gue setuju. Gue kira tuh Akibi-chan tuh yang cewek nakal, bukan ternyata. Gue setuju. Kalau dibilang Akibi-chan gambarnya bagus. Pantas orang bilang Akibi-chan gambarnya bagus. Iya, gue sempat nonton 3 episode pertamanya, emang bagus gambarnya. Cuma masa sih lu bisa kebayang nggak? Anya digambar kayak Akibi-chan. Nggak cocok lah. Ya intinya sih dia pengen kritisi soal gambarnya yang buat dia sih terasa terlalu biasa banget sih dibandingkan dengan Akibi-chan sama Wonder Egg Priority ya. Nah, dia juga mengkritisi soal pejalan kaki yang dibuat dengan CGI dan juga mobil-mobil yang dibuat dengan CGI. Waduh, ini di roasting terus ini, tapi roastingnya lebih ke arah jahat sih daripada lucu ya buat gue ya. Dia ngomong gini nih, hal yang paling buruk dari Spy X Family adalah art direction-nya, terutama background di anime ini. Secara definisi, background yang sama sekali tidak bisa dipanggil sebagai art. Justru background-background itu adalah kejahatan terhadap art. Semua backgroundnya terasa seperti gambar JPEG yang diambil dari iPhone. Waduh, ini betul-betul elit pak. Niat banget pak dia ini loh. Paragraf ini tuh ngomongin soal gambar background ya. Bagi dia gambar backgroundnya itu seperti gambar JPG yang diambil dari iPhone. Nah dia mikir nih, siapa sih yang buat gambar background ini? Apakah ini gambar CG atau gambar background yang dibuat dengan tangan? Menurut dia, tidak mungkin gambar background yang dibuat dengan CG bisa kelihatan sejelek ini, sehingga harusnya ini adalah gambar dengan tangan. Nah, setelah dia melakukan pencarian, ternyata orang yang ngebuat background Spy X Family adalah orang yang sama dengan yang ngebuat Fairy Tail. Backgroundnya Fairy Tail ya. Waduh, jahat sumpah pak. Semua bangunan di anime ini terlihat seperti dibuat oleh Roblox. Waduh. Memang ini antara elitis atau haters ini mah gue nggak tahu ini. Tapi dia niat loh. Harus kita akui niat nih. Sampai dicari tahu loh. Siapa sih yang bikin backgroundnya nih? Iya. Waduh, ini mah yang namanya haters dan elitis niat. Bukan asal ceplos-ceplos. Ya, sisanya sih dia masih marah-marah ya. Menonton anime ini ngebuat gue depresi. Waduh. Gue baru tahu ada orang nonton anime Spy X Family malah depresi. Nah, lagi-lagi dia masih ngomong nih kalau art direction-nya tuh jelek. Anime ini art direction-nya jelek, tapi animasinya tuh mulus. Dan aku sangat senang melihat hal itu. Dia bahkan, ini orang niat. Ini niat, betul lu lihat nih. Aku bahkan sampai menghitung ada 5 background yang di dalam anime ini tidak terlihat jelek dan juga tidak terlihat bagus. Dihitung, lihat.
Tolong, siapapun di luar sana yang haters, seniat dia kalau bisa. Lah, sudah dicari tahu siapa nih yang bikin background, dihitung lagi. Memang, hormat abang yang satu ini. Dia juga muji nih opening sama endingnya yang menurut dia menarik lah. Dia bahkan terkadang bersenandung menyanyikan lagu opening sama ending animenya. Jadi ya anime ini nggak jelek-jelek amat kok. Nah, kesimpulannya, Spy X Family adalah anime yang mengambil premis yang sangat kreatif, hanya saja ngebuat sebuah anime yang sangat membosankan. Nah, terakhir ya, kita baca review terakhir. Paragraf pertamanya sih pengen ngomong kalau Spy X Family adalah anime yang potensinya tuh terbuang dengan karakter yang buruk sama visual komedi yang diulang-ulang lah oleh seorang gadis yang bahkan lebih terlihat seperti meme daripada manusia. Kemungkinan hanya nih yang dia maksud. Nah, dia ngomong nih, kalau lu pengen nonton anime yang punya aspek keluarga dan itu lebih bagus, ya coba lu cari anime namanya Usagi Drop. Itu jauh lebih bagus daripada Spy X Family untuk urusan keluarga. Ya setidaknya kan Spy X Family di endingnya nggak nikah sama Anya ya. Kalau Usagi Drop kan nikah. Sangat keluarga sekali. Oke, dia ngomong nih kalau lagi-lagi ya karakternya yang dikritisi sih. Kayaknya dari tadi karakter terus yang keluar ya. Nah, cuma bedanya di sini dia tuh muji. Dia tuh ngomong kalau Lloyd adalah satu-satunya karakter yang bagus. Sisanya jelek. Kalau yang lain itu konsisten semuanya jelek. Ini mah Lloyd doang yang bagi dia bagus. Oke. Waduh, lihat nih. Gue bingung nih membahasa Indonesia kan ya. Jadi gue baca bahasa Inggrisnya aja. Anya is just a dumb face generator. Bahasa Indonesianya tuh Anya hanyalah penghasil wajah bodoh. Nah itu. Ternyata selama ini guys, Anya adalah karakter penghasil wajah bodoh. Tidak ada gunanya selain itu. Nah, ini sih sebenarnya intinya yang pengen dia ngomong ya. Dia tuh ngomong gini, andaikan anime ini dibuat lebih serius, semuanya terasa dramatis dan rasa emosional, maka animenya akan jauh lebih efektif. Nah, dari keempat review ini kita udah bisa ambil kesimpulan ya. Semuanya itu sama, rata-rata kritisi karakternya. Bagi mereka tuh karakter-karakter di Spy X Family itu tidak menarik lah. Bahkan yang contoh ekstrimnya kayak tadi tuh Anya ketabrak pun tidak peduli. Garis besarnya sih di situ, sisanya soal komedi dan segala macam. Ya itulah, kita malah ngomongin hal yang lain nih. Itu tadi untuk Spy X Family, anime jelek, kata mereka. Bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian setuju dengan poin-poin yang disampaikan oleh 4 orang tadi? Yang rata-rata tuh protes di permasalahan development karakternya, sama karakternya yang terasa biasa aja. Kalau menurut kalian gimana? Komen aja di bawah. Kira-kira next kita bahas kata mereka apa lagi nih? Mungkin itu saja ya untuk kata mereka kali ini. Sampai jumpa di kata mereka yang lain. Bye-bye.